atas pengenalannya dan juga kawan-kawan dari rumah BUMN Jogja. Sebuah kehormatan buat saya ada di sini untuk berbagi dengan kawan-kawan semua, karena kalau ngomongin soal Jogja, aku kayaknya 2 tahunan di Jogja, dan sebenarnya startup aku Social Kreatif juga awalnya dibangun di Jogja. Jadi kalau kawan-kawan tahu Kos Paragon, aku ngekos di Oh, sana jadi dulu, Paragon sempat lama Pringulung. di Jogja ya, Mas ya? dua Oh, dua tahunan mas, tahun. jadi 2 tahun di Jogja, dan bahkan sosial kreatif pun kita punya 3 tim yang juga anak Jogja juga gitu. Jadi intinya kalau ngomongin Jogja itu banyak kenangan lah di sana. Saat ini aku udah stay-nya di Bandung, cuma pasti selalu ada hal yang Oh, dikangenin, gitu ya. ribet juga. Jadi banyaklah hal-hal yang istimewa dari Jogja itu sendiri. Oke, sebelumnya aku share slide dulu ya. Nanti kalau misalkan kawan-kawan ada pertanyaan, boleh di kolom chat, dan nanti aku nggak pengen ini hanya satu arah doang. Kawan-kawan kalau ada satu hal yang memang pengen didiskusikan, monggo gitu, silakan. Karena di sini bukan berarti bahwa aku orang yang hebat, yang paham segala sesuatu kalau ngomongin soal sosial media. Tapi di sini aku hanya pengen berbagi ke kawan-kawan semua, karena Social Kreatif juga dulu itu saat ini kan sebagai media. Kita sebelum menjadi media, kita adalah agensi media sosial, kita handle beberapa brand lokal untuk pembuatan konten media sosialnya. Semoga apa yang aku bagikan ini juga bisa bermanfaat untuk UMKM yang ada di Jogja ataupun yang ada di luar Jogja. Karena kalau ngomongin soal UMKM, aku sendiri tipikal creator yang sangat mendukung banget untuk UMKM, karena di luar sana sudah banyak iklan-iklan yang mempromosikan produk luar, bahkan marketplace aja tuh saat ini banyak produk-produk impor, produk dari China, produk dari US misalkan, dan menurut aku kita produknya juga nggak jauh beda gitu kualitasnya, kreatifnya dibandingkan dengan apa yang ada di luar sana. Cuma kadang kita hanya kekurangan ilmu untuk memasarkan produknya kita. Makanya salah satu media, sosial media itu sendiri bisa menjadi salah satu media yang ngebantu kawan-kawan semua untuk promosi produk kawan-kawan semua. Salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh orang di Instagram aku pribadi, karena aku juga banyak anak UMKM, para pengusaha-pengusaha pemula nanya gitu, apakah dengan masuk di dunia online, aku harus beli followers dulu biar aku bisa jadi sultan, aku lebih dipercaya oleh pasar, aku lebih banyak orang yang bakalan order misalkan. Jawaban aku adalah jangan pernah mencoba untuk beli-beli followers, karena pertama itu bisa menurunkan angka engagement kita, karena kita udah beli, data masuk di Instagram juga nggak baik di akunnya kita. Kedua, saat ini market udah pintar. Artinya kalau misalkan akun Instagram kita followersnya masih sedikit, tapi konten yang kita bagikan tetap bisa relate dengan apa yang kita coba untuk bagikan, itu juga sebenarnya udah cukup. Jadi punya banyak followers itu sebuah bonus, tapi kalau misalkan followers kita masih terbatas, nggak apa-apa, kita fokus aja dulu untuk bikin konten untuk menjangkau lebih banyak orang. Saat ini mau kita UMKM, mau kita pengusaha, mau kita mahasiswa misalkan, setiap dari kita bisa membangun media kita sendiri. Artinya apa? Ya walaupun kita UMKM, kita tuh saat ini punya strata sosial yang sama kalau ngomongin sosial media. Karena kita semua punya tempat, kita punya kesempatan untuk promosi, untuk menyampaikan produk-produknya kita. Kalau kita tarik mundur mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, orang-orang yang bisa punya banyak audiens, punya banyak market, punya banyak pengikut, ya orang-orang yang memang punya banyak budget gitu, karena promosi di TV, promosi di radio, karena memang mereka punya uang gitu. Sedangkan saat ini, mau kita punya uang atau belum punya uang, kita tuh punya kesempatan yang sama untuk mempromosikan produknya kita dengan memanfaatkan sosial media. Makanya sosial media menurut aku sebuah berkat buat kita semua, karena ya siapapun kita bisa membangun akun kita dengan baik walaupun misalkan budget kita terbatas gitu. Cuma sayangnya karena membuat akun media sosial ini free, gratis, kita bikin email gratis, kita bikin akun juga gratis, kadang kita tuh take it for granted gitu. Artinya ya karena ini gratis ya kita ya udah bikin konten, ada yang suka, oke, alhamdulillah gitu. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, nggak usah bikin konten lagi, karena kita tuh nggak ada modalnya, hanya modal bikin konten doang, kadang kita lebih mudah nyerah gitu. Makanya
teman-teman seangkatan aku yang juga bangun startup di Jogja kemarin, banyak yang per hari ini udah nggak ada, bukan karena mereka nggak punya budget, karena mereka kadang berpikir bahwa ya udah sosial media, aku udah coba, aku udah posting, kok nggak ada penjualan, ya udah aku berhenti gitu. Beda cerita kalau di dunia offline, kita udah sewa ruko, misalkan ruko itu saat ini sekitar 100 sampai 200 juta setahun, kita udah mengeluarkan budget, pasti kita lebih lebih punya semangat untuk mengembalikan modal 200 juta itu gitu. Karena kita udah bayar gitu. Ya mau gimana lagi kalau kita nggak berusaha. Nah, sedangkan di dunia konten, di dunia media sosial, walaupun sebenarnya hasilnya bakalan mirip dengan dunia offline, tapi karena gratis bikinnya, jadinya kadang kita take it for granted gitu. Ya udah, kan juga nggak ada modalnya gitu. Nah, sebelum lanjut, aku kenalan dulu karena aku yakin di sini pasti banyak yang belum kenal. Aku Fardiandi, saat ini aku full time sebagai digital creator. Setiap hari aku fokus untuk bikin konten di Instagram, di TikTok, di Twitter juga, karena itu adalah salah satu passionnya aku. Nah, selain menjadi seorang digital creator yang selalu bikin konten, aku juga punya startup namanya Social Kreatif yang saat ini punya 10 anak muda yang aku pimpin. Kita ini adalah sebuah media, kita membantu anak-anak muda untuk punya ilmu pengembangan diri, ilmu bisnis dan marketing. Daripada mereka baca satu buku, kita mencoba untuk mengulas isi buku dan menjadikan konten sederhana yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi ya saat ini fokusnya ngebangun dua hal ini. Selain ini juga saat ini juga kolaborasi dengan beberapa brand untuk pembuatan konten-konten mereka, entah itu konten iklan tentang produk atau konten hanya sekedar endorsement biasa. Kita lanjut, sedikit atau banyak followers, kita tuh bisa membangun manfaat dari akun kita sendiri. Kenapa aku highlight kata manfaat? Karena aku masih ingat waktu social kreatif, pada saat itu aku masih di Jogja, aku tanpa tujuan gitu. Aku hanya bikin konten, ya udah aku seneng bikin-bikin konten, senang ke kafe, fotografi, foto-foto kopi misalkan, dan aku coba untuk posting gitu. Pada saat itu, aku nggak kepikiran bahwa bakalan banyak yang likes, bahkan banyak yang komen, tapi aku hanya berpikir apa yang aku bagikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya udah gitu. Walaupun yang likes cuma ada 7, yang likes cuma ada 17, 70, 100 misalkan, that's okay, karena aku senang berbagi apa yang memang aku suka gitu. 6 bulan pertama, social kreatif itu belum punya klien gitu, tapi aku tetap semangat untuk berbagi gitu, karena ya aku sharing sesuatu hal yang memang aku sukai. Makanya kalau kita ngomongin media sosial, walaupun itu adalah bisnisnya kita, yang kita coba untuk bangun atau konten yang kita bikin di awal-awal, sebisa mungkin konten yang memang senang kita lakukan. Tadi kalau nggak salah di chat ada yang komen bisnisnya bikin kue gitu, ya udah gitu kita mulai untuk berbagi hal-hal yang sifatnya kue itu karena memang kita senang untuk bikin kue, senang berbagi soal gimana sih tips untuk membuat kue misalkan. Setidaknya apa yang kita bangun, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan di media sosial itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau fokus kita ke likes, fokus kita ke followers, fokus kita ke penjualan, ya pasti tidak mudah gitu ya. Kawan-kawan udah tahu lah ya konsep penjualan di dunia offline dan online itu tidak jauh beda gitu. Artinya sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk kita, ya akan ada sistem PDKT dulu gitu. Mereka harus tahu dulu siapa sih social kreatif gitu. Siapa sih Fardiandi gitu, siapa sih brand ini gitu, apa sih yang bisa aku dapat dari sini gitu. Pada saat mindset kita di awal udah langsung penjualan, udah langsung sales, udah langsung gimana biar punya omset yang gede, sebenarnya nggak ada yang salah karena semua bisnis pasti tujuannya untuk penjualan, tujuannya untuk kita cuan, karena kalau nggak cuan artinya kita bisnis sosial gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa kita harus terus fokus untuk sales, karena kita buka sosial media, kita buka Instagram, kita buka TikTok, itu bukan untuk membeli sesuatu gitu. Bahkan kalau kita misalkan scrolling di Instagram, terus tiba-tiba lihat postingan orang lain yang sifatnya jualan atau sponsor post, kita pasti mengabaikan gitu. Karena di buku Sales Like Crazy yang ditulis oleh Sabri Subi, dia tuh bilang kayak gini, 97% orang yang melihat iklan akan memilih atau memutuskan untuk mengabaikan iklan tersebut.
hanya 3% yang bakalan, wah aku butuh produk ini gitu. Yang 3% itu pun memutuskan untuk membeli, bukan karena mereka lihat iklannya sekali gitu. Mereka melihat iklannya 5-7 kali. Artinya apa? Tugas kita tuh saat ini bukan untuk meningkatkan penjualan di media sosial. Tugas kita bagaimana biar kita tuh selalu muncul di Instagram setiap hari. Munculnya bukan berupa penjualan produk, bukan berupa apa sih produk kita gitu. Tapi gimana caranya kita bikin konten yang ada hubungannya dengan produk kita, tapi itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Nanti aku bakalan sharing sedikit gimana strategi untuk bikin konten bermanfaat yang sesuai dengan value bisnisnya kita. Nah, step pertama yaitu mulai dengan membangun dampak. Jadi ini adalah postingan-postingan sosial kreatif waktu kita masih menjadi agensi media sosial. Disclaimer, agensi media sosial itu adalah kita membantu orang lain atau bisnis orang untuk kita buatin konten. Jadi mereka kirim produk ke sosial kreatif, kita bikin konten media sosialnya, dan mereka posting gitu. Intinya seperti itu. Jadi sosial kreatif dulu sebagai agensi media sosial. Nah, kalau kita lihat saat ini banyak agensi media sosial juga, di Jogja juga udah banyak banget. Cuma sebagian besar postingan-postingan dia itu ya menjual diri mereka gitu, menjual bisnis mereka. Jasa desain logo, jasa konten media sosial, jasa caption gitu. Kita nggak akan pernah peduli gitu. Pada saat itu, yang sosial kreatif tulis justru keresahan-keresahan para pebisnis. Karena sosial kreatif paham bahwa target market sosial kreatif adalah para pebisnis. Kenapa enggak kita tulis atau buat konten-konten yang memang relate dengan para pebisnis gitu. Dengan cara begitu, orang-orang bakal lebih relate, orang-orang bakal lebih respon dengan konten-kontennya kita. Karena apa yang kita coba untuk bagikan adalah konten yang memang pengen didengar oleh orang lain gitu. Jadi buat kawan-kawan semua, apalagi kalau bisnisnya craft, di bidang kreatif, aku juga punya teman di Jogja, mungkin kawan-kawan tahu Arane. Arane itu juga kawanku di ASC. Dia walaupun bisnisnya fashion, dia itu nggak melulu menjual bahwa ini ada eco-print loh, ini bagus loh, ini ada seninya loh gitu. Yang dia coba untuk highlight adalah setiap dia mencoba untuk launching sebuah produk, ada pesan yang pengen disampaikan gitu, ada pesan yang coba untuk dibagikan. Jadi orang lain tuh pengen berbagi konten itu bukan hanya karena mereka butuh untuk membeli produk itu, bukan, tapi mereka merasa bahwa ada pesan, ada value, ada nilai-nilai yang aku bisa dapatkan dari konten yang aku coba untuk bagikan di akun Instagramnya mereka. Makanya mindset untuk UMKM menurut aku pribadi yang harus di-shifting saat ini adalah kita harus bangun dampak dulu gitu. Kecuali kalau kita udah punya banyak followers, kita udah punya banyak orang yang respon kontennya kita, ya gimana caranya ya kita boleh gitu untuk jualan. Tapi kalau masih baru, masih memulai gitu, terus kawan-kawan pengen langsung jualan, ya pasti bakalan tidak mudah gitu buat kawan-kawan semua untuk mulai. Ini ada Mas Jeff Reynaldo, ketik di chat, Mas, konten yang bisa dapetin follower tuh kayak gimana? Nanti aku akan jelasin ya di slide 4 slide berikutnya. Next, konten terbaik itu 50% tentang apa yang lagi trending, 50% value-ku apa. Pasti kawan-kawan semua setiap hari pasti scrolling media sosial lah ya. Kalau kita scrolling, pasti ada tren tertentu. Jadi misalkan kita buka Instagram Reels, itu banyak tren yang terjadi di sana. Kita itu jangan hanya sekedar fokus ke bisnis kita, produk kita, diri kita, value kita gitu. Kita tetap harus melihat apa sih yang lagi tren di Instagram. Oh, yang lagi tren di Instagram adalah multiple post. Yang slide to slide itu microblog, ya udah aku coba untuk bikin gitu. Oh, saat ini Instagram lagi menaikkan Instagram Reels gitu. Ya udah aku coba untuk membuat Instagram Reels. Artinya, sebelum kita fokus untuk membuat konten, kita yang harus mengonsumsi konten. Karena di industri kreatif, khususnya media sosial, semakin banyak yang kita konsumsi, semakin banyak database kreativitas yang muncul di otaknya kita. Di Instagram aku banyak banget yang nanya gitu, Far, gimana sih cara kamu tuh tetap punya ide setiap hari, bikin video setiap hari, kayak berasa nggak pernah kekurangan ide gitu. Jawaban aku sebenarnya sederhana. Pertama adalah aku mencoba untuk mengonsumsi konten bukan hanya untuk terhibur. Aku scrolling media sosial bukan hanya untuk dapat inspirasi gitu.
Aku scrolling media sosial untuk menelaah, untuk menganalisa konten orang lain gitu. Dengan kita belajar bagaimana orang lain bikin konten, itu akan memberikan kita perspektif tersendiri dengan konten yang sebaiknya kita bangun. Jadi sebagai conclusion adalah kawan-kawan, kalau misalkan pengen bikin konten, sebisa mungkin konsumsi konten dulu. Yang dikonsumsi jangan yang orang juga joget melulu gitu, karena kita kan brandnya brand lokal gitu, UMKM. Kalaupun ada konten yang memang joget-joget kayak lagunya Justin Bieber yang apa judulnya Lorai itu juga bisa gitu sebenarnya masuk di konten yang bisa kita bikin, tapi tetap kembali lagi ke value brandnya kita, nilai-nilai brandku searah nggak sih dengan apa yang lagi trending ini, apakah bisa gitu aku naik kalau misalkan aku bikin konten seperti ini. Jadi intinya kawan-kawan kalau konsumsi konten, lihat apakah konten tersebut bisa kita adjust menjadi kontennya kita. Bisa kita set menjadi kontennya kita. Kalau apa yang lagi viral, terus kita mikir, gimana caranya biar ini bisa masuk dengan tinggal lihat aja apalagi trending Instagram Reels, dan coba gitu dibikin di kontennya kita gitu. Mulai berbagi suatu hal yang menjadi ekspertisnya kawan-kawan semua. Nah, salah satu pertanyaan yang aku tanyakan pada saat aku baru aja memulai, kok ada orang bisa jualan apapun di media sosial dan orang tuh tetap mau mengikuti gitu. Jadi apapun yang dibagikan, orang tuh tetap, wow, keren, wah aku pengen beli. Apapun yang diposting pasti banyak yang like, pasti banyak yang follow gitu. Ternyata setelah dianalisa, mereka tuh punya dua hal. Mereka punya personality, mereka punya authority. Setiap dari kita pasti punya brand persona kita masing-masing. Kita punya suatu hal yang menjadi ciri khas brand kita. Itu istilahnya personality. Tapi tidak semua UMKM punya otoritas atau istilahnya authority. Kawan-kawan bisa lihat ini contohnya. Ada skeptis, ada trust atau kepercayaan, ada personality, ada authority. Orang-orang yang beli followers belum tentu bisa punya otoritas gitu. Artinya ya memang segala sesuatu dimulai dari personality. Di awal kita bikin konten, pasti nggak ada yang respon, nggak ada yang likes, nggak ada yang komen. Ya wajar, karena emang kita belum punya audience gitu. Gimana caranya biar level trust itu bisa kita dapatkan? Ya dengan konsistensi posting gitu. Posting setiap hari, konten-konten yang memang bisa bermanfaat. Karena semakin kita konsisten untuk bikin konten, level skeptis itu mulai menurun, level trust atau kepercayaan itu bisa kita dapatkan. Nah, selanjutnya yang harus kawan-kawan tanyakan, siapa sih yang menjadi target market kawan-kawan semua? Walaupun di sebelum kawan-kawan riset bisnis atau launching produk, pasti kawan-kawan tuh pasti udah kebayang lah ya target market atau target pasar dari kawan-kawan semua. Sama di media sosial juga harus jelas gitu. Karena beda generasi, beda gaya bahasa, beda cara penyampaian. Makanya di awal memang harus di-set. Jangan bilang bahwa media sosial kan banyak anak muda gitu. Ya udah, aku bikin konten aja segala sesuatu gitu. Karena pasti anak muda yang konsumsi. Belum tentu gitu. Karena memang di awal harus di-set kalau memang yang kita pengen attract adalah generasi milenial, ya udah pakai gaya bahasa milenial. Kalau memang kita lebih pengen attract ibu-ibu muda, ya udah pakai ibu-ibu muda. Karena setiap konten pasti ada pasarnya. Kita nggak bisa bikin konten untuk semua orang. Jadinya branding kita itu blur. Yang harus selalu di-highlight adalah orang tuh nggak akan pernah peduli dengan konten kita sampai kita peduli dengan mereka. Gimana caranya kita peduli dengan audiens kita? Ya dengan membangun konten-konten yang memang relate atau konten sederhana gitu yang mereka lagi hadapi. Banyak orang mikir konten yang viral atau konten yang bakalan naik adalah konten hasil riset, konten kita baca dulu, biar bisa menciptakan ilmu-ilmu baru yang kita bisa jadikan sebuah konten. Padahal, konten terbaik itu adalah masalah-masalah sederhana yang kita hadapi, yang kita sebenarnya pahami yang ada di sekitar kita, tinggal kita coba untuk mempackage hal itu menjadi sebuah konten. Makanya jangan terlalu jauh gitu untuk mencari ide-ide apa sih harus aku bangun gitu. Lihat aja di sekitar apa yang menjadi masalah orang di sekitar aku ya. Oh, saat ini lebih banyak orang burn out. Oh, kalau lagi Zoom meeting gitu lebih banyak yang nggak suka on cam karena memang malu-malu atau nggak pengen dilihat misalkan.
hal-hal psikologi seperti itu bisa tetap kita jadikan sebuah konten. Jadi nggak usah terlalu jauh mikirnya bikin konten seperti apa. Lihat aja masalah-masalah sekitar kita yang kita coba untuk highlight apa ya masalah mereka, terus kita bisa jadiin konten. Itu dia salah satu tips aku yang membuat beberapa konten aku tuh punya jutaan views, bahkan sampai di luar negeri views-nya. Itu salah satu konten aku bikin tentang Zoom meeting. Jadi Zoom meeting pada saat itu, karena aku secara pribadi, setelah Zoom meeting, pasti setiap orang pasti lelah gitu setelah Zoom meeting. Ya udah, aku coba untuk bikin, mengilustrasikan, membuat konten yang seperti itu, dan orang merasa bahwa this is me gitu. Ini adalah diriku. Ya udah, aku pengen share. Pada saat kita bikin konten yang merepresentasikan persona orang lain, apalagi mereka adalah audiensnya kita, mereka akan sangat ikhlas untuk sharing kontennya kita. Nah, marketing change people through stories, connection, experience. Artinya, pemasaran atau marketing itu bisa mengubah seseorang dari cerita dulu gitu. Jadi kalau kawan-kawan semua pengen menjual produk yang lebih mahal, pengen, apalagi kalau craft ya, menurut aku di dunia kreatif kalau kawan-kawan misalkan produknya craft, itu pasti bisa masuk market sosial media dengan membangun campaign-campaign dari cerita-cerita kenapa sih kawan-kawan pengen launching produk itu gitu. Karena orang tuh follow sebuah stories. Kita sebagai manusia, kita lebih senang mendengarkan gitu, apalagi kalau sifatnya cerita. Makanya banyak orang suka gosip gitu, tapi itu hal negatif ya. Jangan suka gosip ya guys. Intinya stories di sini adalah hal-hal yang memang menjadi cerita kenapa kita membangun produk itu, kenapa kita pengen launching itu, dan itu yang kita coba untuk komunikasikan di media sosial. Dengan cara kita komunikasikan why kita, cerita kita, hal-hal yang memang menjadi tujuannya kita di bisnis itu, misalkan, itu bisa membangun koneksi ke orang-orang yang membaca konten itu. Pada saat dari sebuah cerita, orang bisa punya connection, orang punya koneksi dengan apa yang kita bagikan, disitulah mereka merasa bahwa aku bagian dari cerita itu gitu. Aku pengen jual itu. Sebagai contoh deh, social kreatif kita tuh selalu punya campaign bahwa kita pengen anak-anak muda itu kreatif, produktif, dan juga tahu angka cukupnya mereka. Nah, karena kita udah berbulan-bulan bikin konten-konten yang bermanfaat, jarang jualan banget gitu kan. Pokoknya sebisa mungkin apa yang kita posting hal yang bermanfaat gitu. Pada saat kita launching produk, kita pada saat itu launching jualan kaos, hanya tulisan social kreatif aja, kita jual 500.000 kaos itu padahal modalnya cuma 70.000 kalau nggak salah. Tapi orang berbondong-bondong, Andre pengen beli produk itu sebenarnya bukan karena kaosnya gitu, tapi karena ada stories di balik dari nama social kreatif itu gitu. Makanya pada saat mereka udah merasa bahwa, aduh, aku pengen menjadi bagian dari cerita social kreatif, mereka akan sangat ikhlas untuk mau beli produk itu gitu. Nah, sama konsepnya dengan kawan-kawan semua. Sebelum kita terlalu jauh untuk ngomongin produk kita, manfaatnya apa, terbuat dari apa, seenak apa, ya sebisa mungkin ya kita bangun value dulu gitu dari akun media sosialnya kita. Tapi juga bukan berarti bahwa kawan-kawan semua tiba-tiba, aduh oke, karena Farli bilang kita nggak boleh jualan, ya udah stop posting jualan, jangan gitu. Apapun yang udah bekerja, silakan dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalkan saat ini kawan-kawan kondisinya memang belum terlalu butuh sales dulu, kawan-kawan lebih butuh untuk naikin branding dulu, naikin kepercayaan dulu, karena kalau kita udah naikin kepercayaan, kita bisa dapat sesuatu hal yang lebih besar pada saat audiensnya udah kebangun. Cuma untuk membangun kepercayaan itu, apalagi ngomongin media sosial, pasti butuh waktu. Nah, market selalu mencari sesuatu hal yang mempermudah aktivitas mereka. Membangun trust itu pasti butuh waktu. Nah, salah satu brand activation yang bisa kita maksimalkan ialah membangun branding di sosial media. Nah, ngomongin branding, aku sedikit aja ya, sebagai highlight doang. Jadi, branding itu yang membedakan produknya kita atau akun media sosialnya kita dengan akun media sosial orang lain. Nah, branding dalam hal yang sederhana, itu cuma 3 hal, value, visual, media. Value itu adalah nilai-nilai yang ingin kita hidupi, value proposition dari produknya kita, apa sih message atau pesan yang ingin disampaikan dari bisnis kita, karena aku yakin setiap dari bisnis itu pasti lahir karena pengen menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan orang lain.
Nah, itu yang coba dibangun dulu gitu, value-nya kita. Setelah value-nya jelas, baru ngomongin visual. Gimana ya biar konten-kontennya aku tuh visualnya tuh bagus, estetik kalau kita posting misalkan. Karena kalau orang scrolling di media sosial, visual kita nggak terlalu menarik, ya orang-orang juga nggak peduli dengan kontennya kita. Baru ketiga, kita ngomongin soal media. Media di sini adalah konten kita tuh jenisnya seperti apa. Ada video, ada foto, ada microblog. Microblog itu yang postingan slide to slide, ya kawan-kawan udah tahu lah ya, di explore Instagram udah banyak. Itu yang memang harus diputusin gitu. Nggak apa-apa bikin konten banyak, misalkan ada fotografi, ada microblog, ada video, nggak apa-apa dikombinasikan, cuma tetap harus ada satu yang menjadi prioritasnya kita. Sama dengan aku saat ini lebih banyak video karena tahu bahwa memang Instagram lagi pengen naikin konten-konten video. Dan buat kawan-kawan semua yang followersnya mungkin masih di bawah 100, nggak usah berkecil hati, karena Instagram Reels itu lagi menaikkan para creator baru, apalagi kawan-kawan yang punya bisnis yang baru bikin akun, itu akan sangat membantu banget. Fokus aja untuk bikin Instagram Reels juga. Kalau pengen bikin yang microblog juga nggak masalah. Yang paling penting tetap ada kesempatan kok. Walaupun kawan-kawan bahkan baru mulai hari ini gitu untuk bikin konten, masih ada kesempatan kok. Nah, value di sini adalah value yang mengedukasi, menghibur, dan menginspirasi. Nah, sebagai contoh, salah satu partner kita di Social Creative itu ada Zanana Chips, itu brand lokal dari Bandung. Nah, Zanana Chips ini kan value-nya adalah mereka pengen orang lain itu bisa punya teman pada saat lagi bekerja, pada saat lagi hangout, itu cemilannya itu menjadi teman gitu. Nah, cemilan ini sebagai contoh, gimana bikin konten biar cemilan ini nggak melulu soal rasanya, soal hard selling-nya gitu. Nah, value kita ini bisa dibagi menjadi 3. Pertama, konten edukasi, kedua, konten yang menghibur, ketiga, konten yang menginspirasi. Nah, konten edukasi ini adalah kalau kawan-kawan yang tadi ada craft, nggak apa-apa loh untuk bikin konten-konten yang mengedukasi orang lain bahwa aku tuh bikinnya kayak gini loh gitu. Sulit loh untuk bikinnya gitu. Caranya tuh seperti ini gitu. Hal-hal yang membuat orang lain tuh bisa belajar sesuatu dari apa yang kita coba untuk bagikan. Pertama, itu akan menambah value. Kedua, itu yang membuat orang itu respect dengan apa yang kita coba untuk bagikan, dan kesempatan konten kita bakal dibagikan itu akan lebih besar. Kedua, konten yang menghibur buat kawan-kawan semua yang memang senang untuk bikin hal-hal yang fun, itu boleh banget karena memang saat ini Instagram kalau buka Reels, buka Explore, itu banyak konten-konten yang menghibur, komedi misalkan itu juga bisa gitu. Terus yang ketiga yaitu konten-konten yang sifatnya menginspirasi orang lain dengan memberikan mindset, insight, quote-quote motivasi, itu juga bisa banget kawan-kawan bagikan. Nah, aku akan cepat aja biar kita bisa Q&A. Ini adalah salah satu postingan aku yang sebenarnya ini adalah iklan, tapi iklan kok banyak yang share gitu. Ada 100.000 likes, yang share malah ada 43.000 gitu. Padahal ini tuh sebenarnya iklan. Nah, gimana supaya kawan-kawan bisa membangun konten iklan, tapi tetap orang lain tuh pengen mengikuti, pengen share konten tersebut. Pertama, kawan-kawan harus paham pilar konten yang gampang viral. Pertama, yang praktikal, berbagi sudut pandang, yang membangun emosional. Intinya adalah, pada saat kita ingin menjual sesuatu, kawan-kawan harus menanyakan ke diri kawan-kawan semua, pesan apa sih yang aku ingin sampaikan di konten ini? Karena kalau pesan yang kita ingin sampaikan semuanya tentang produk yang ingin kita jual, orang tuh nggak akan pernah peduli gitu. Makanya, setiap kali aku bikin iklan, aku tuh selalu menggali pesan apa yang ingin aku sampaikan ya. Keresahan orang lain tuh apa yang aku harus bangun ya. Oh, produk ini menjual baju misalkan, baju kaos polos misalkan. Saat ini banyak orang yang pengen kaos polos tapi kemahalan gitu. Pengen hal-hal yang simple-simple aja tapi murah meriah gitu. Hal-hal gitu yang kita coba untuk bangun biar orang lain tuh tetap bisa mengikuti apa yang kita coba untuk bagikan. Intinya, porsinya ya, porsi dari konten-konten yang kawan-kawan coba untuk bagikan, selalu ingat di awal, pesan yang ingin aku sampaikan apa? Dan pesan yang ingin aku sampaikan, itu ada nggak sih hubungannya dengan produk aku? Itu yang harus digali. Jangan sampai pesan yang ingin kita sampaikan ke sana,
yang produk yang kita jual ke sana, jadi yang nggak bisa match gitu. Tetap ini harus dilatih terus gitu. Nggak hanya setelah ikut webinar ini terus tiba-tiba udah jago untuk bikin konten, nggak juga. Pasti butuh trial dan error gitu, karena setiap bisnis pasti punya praktikalnya masing-masing. Makanya aku tuh sebisa mungkin menjadi apa ya, satu hal yang aku share itu sebisa mungkin general, karena kadang ada yang bekerja di brand snack, ada juga yang nggak bekerja gitu. Ada yang bekerja di brand fashion, nggak ada yang bekerja. Satu-satunya cara untuk kita tahu hal ini bekerja atau enggak, ya dengan cara kita melakukan gitu. Tapi sayangnya sebagian besar kita takut salah, takut gagal, takut jatuh, takut nggak ada likes, takut nggak ada komen, makanya kita nggak mulai-mulai gitu. Nah, kawan-kawan semua, ini juga bisa menjadi contoh, ada namanya Bank Ide. Kenapa aku tiap hari punya konten, di sosial kreatif juga punya konten, karena kita punya bank ide gitu. Motivasi manusia kan naik turun ya. Kalau motivasi kita lagi baik, kita tuh bisa menciptakan banyak konten. Tapi kalau motivasi kita nggak baik, jadinya kita nggak semangat bikin konten. Nah, makanya setiap kali ada hal yang terlintas di pikiranku, ide kreatif tiba-tiba datang, aku pasti catat gitu. Dieksekusi atau enggak, itu nanti belakangan. Yang paling penting, aku punya banyak stok ide yang aku bisa elaborasi, mungkin pada saat aku lagi nggak mood atau nggak termotivasi. Nah, ini sebagai penutup rules dalam pembuatan video. Jadi, kenapa aku share soal video? Karena video ini salah satu hal yang menurut aku lagi naik banget, entah itu di TikTok atau di Instagram. Buat kawan-kawan UMKM, dalam pembuatan video, ada istilahnya retention rate. Retention rate ini adalah angka seberapa sering orang menonton video kita sampai habis. Jadi misalkan nih, video tadi brand apa yang ada ya di sini. Misalkan punyanya Mas Jeff gitu, Alderic Philosophy Art and Gallery misalkan gitu. Nah, dia itu bikin konten satu video yang ngomongin soal seni misalkan. Video itu durasinya 20 detik. Aku nonton video tersebut selesai gitu 20 detiknya. Itu terhitung satu retention rate. Kalau misalkan aku nonton 2 kali video tersebut, itu terhitung 2 retention rate. Selama retention rate-nya kita selalu ada, video kita pasti akan selalu muncul di FYP TikTok atau di Reels di Instagram. Makanya buat kawan-kawan semua di sini yang udah pernah berbagi atau bikin konten-konten Reels atau TikTok, kontennya 3 minggu yang lalu, tapi kok hari ini tetap ada yang like ya? Kok itu kontennya 2 bulan yang lalu, kok hari ini tetap ada yang like ya? Karena retention rate-nya itu masih ada. Nah, gimana biar konten kawan-kawan semua itu retention rate-nya bagus gitu? Ada 4 step dalam pembuatan video. Kita harus tahu headline-nya apa, kita juga harus ada preface atau pengantar, terus yang ketiga, poin apa sih atau pesan yang ingin kita sampaikan di video ini tuh apa gitu. Terus poin keempat, apa yang membuat orang lain tuh pengen berbagi apa yang kita coba untuk bagikan. Nah, headline ini penting banget gitu. Apapun bisnis kita, apapun konten yang ingin kita bangun, yang membuat orang lain stop scrolling, ya dengan headline gitu. Headline sebisa mungkin jangan yang terlalu belibet. Headline terbaik adalah mencoba untuk menulis sebuah judul yang merepresentasikan keresahan-keresahan orang di sekitar kita gitu. Tentang kemalasan, tentang susah nyari inspirasi, hal-hal seperti itu yang membuat orang lain tuh relate dengan apa yang kita coba untuk bagikan. Nah, setelah headline, baru ke preface atau pengantar ide. Nah, pengantar ide di sini aku biasanya membuat atau menulis skrip yang memang menjadi pengalamannya aku dalam membahas soal headline gitu. Misalkan yang aku bahas di headline adalah kemalasan dalam bikin konten. Ya udah di preface ini aku akan sharing sesuatu hal yang sifatnya pengalaman aku sebelumnya gitu. Setelah itu baru mulai ke poin yang ingin aku sampaikan apa sih, pesan yang ingin aku sampaikan apa sih. Nah, biasanya aku simpan di detik ke-10 sampai detik ke-15, baru mulai ke call to action atau penutup gitu. Apa sih yang membuat orang lain bisa sharing postingannya kita. Jangan malah penutupnya, guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe, misalkan itu udah terlalu biasa. Karena sebaik-baiknya call to action, ya bukan call to action gitu. Aku biasanya tulis kutipan-kutipan sih. Nah, kawan-kawan pasti bertanya, ini kan untuk personal branding gitu. Gimana caranya bikin video untuk brand?
kan nggak ada manusianya gitu. Makanya di dunia branding ada istilahnya brand personality, dan kawan-kawan semua memang harus ada yang show up gitu, entah itu karyawan kawan-kawan semua atau foundernya sendiri yang memang harus muncul gitu di video-video bisnisnya. Karena manusia percaya manusia gitu. Jangan hanya produk yang dibikin video gitu jalan-jalan, itu orang lain tuh jadinya awkward. Makanya kawan-kawan sebisa mungkin untuk show up sesekali gitu, biar orang tuh tetap bisa tahu, oh ini brand personality-nya gitu, ada manusianya gitu. Walaupun bukan foundernya, menurut aku nggak masalah. So mungkin itu aja sih, nanti kita bisa diskusi lagi. Semoga apa yang aku bagikan nggak kepanjangan dan semoga bisa bermanfaat. Yang paling penting, Allah bisa karena terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thanks banget nih Mas Fardi nih untuk sharingnya nih. Singkat, cuman padat banget isinya ya, tadi aku lihat. Yang paling menarik tadi aku tuh apa namanya ya memang sebagai user ya pengguna Instagram ya betul banget tuh kalau misalkan ngelihat iklan pasti main skip aja gitu Betul. apa namanya malas untuk nonton gitu ya. Ternyata memang ya pola konsumen atau pengguna Instagram itu kebanyakan seperti itu. Ya, artinya kalau misalkan kita apa namanya Instagram kita isinya itu terlalu jualan ya, terlalu iklan gitu, ya engagementnya antara si user dengan apa brand tadi itu ya akan tidak nampak lah ya, gitu ya Mas ya. Ya, di sini tadi sedikit tadi pertanyaan dari Mas Jeff tadi Mas tentang apa namanya membuat konten yang bisa meningkatkan followers. Nah, kalau Mas Fardi sendiri kan tadi kan jangan fokus dulu ke followers, ningkatin followers, jangan fokus dulu untuk apa namanya nambah jumlah like gitu ya. Tapi kita fokus dulu ke followers yang ada, kita kasih manfaat ke mereka gitu sehingga apa namanya dengan ya semakin bertambahnya waktu ya makin lama followers itu akan ya bertambah dengan sendirinya gitu. Nah, menurut Mas Fandi ini gimana, Mas? Iya, betul. Salah satu strategi kan tadi udah ya untuk soal pembuatan konten. Selanjutnya adalah apa yang kita bisa lakukan biar followers itu bertambah. Makanya walaupun akun kita akun bisnis, kita tuh sebisa mungkin menjadi akun yang aktif. Akun yang aktif artinya kita melihat beberapa konten-konten orang lain, konten-konten selebgram, konten-konten para dari konten creator yang memang satu value dengan bisnisnya kita. Misalkan nih kawan-kawan yang jualan fashion hijab gitu, coba melihat para hijaber, content creator, dan coba bangun komen gitu di setiap postingannya mereka. Nggak harus di-follow gitu. Karena saat ini aku bahkan brand-brand gede gitu, udah startup gede, udah verified juga, tapi tetap komen-komen di postingannya aku hanya untuk menjadi apa ya, menjadi user yang aktif gitu. Karena dengan cara begitu Ya, orang lain tuh bisa notice, oh ada akun ini toh gitu, oh ada ini gitu. Apalagi kalau kita menjadi admin yang asik gitu, kesempatan untuk di-follow itu bakal lebih besar. Kedua, untuk meningkatin follower ya memang dengan harus bangun konten itu sendiri gitu. Karena kalau konten kita aja nggak bisa maksimal, nggak ada hal yang bisa didapetin orang lain, ya orang nggak mau iya, follow gitu. iya betul. Itu sih, jadi PR kita ya harus bikin konten dulu sih. Konten yang memang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu kan tugas kita ada dua ya, bikin konten dan distribusi. Sebelum ngomongin distribusi yang komen-komen orang lain atau DM-DM orang lain, kita harus bangun fondasinya dulu gitu. Rumah kita emang udah siap dihuni belum? Udah siap dibaca belum? Udah siap engaging belum kontennya gitu. Kalau memang jawabannya udah siap, baru kita mulai untuk juga distribusi kontennya kita dengan cara kolaborasi, komen-komen postingan orang lain, itu juga bisa kok. Yang paling penting komennya profesional ya, bukan hanya spamming, wah menginspirasi gitu. Jangan. Iya, iya, iya. Gitu sih. Semoga membantu. Oke, Mas Fardi. Nah, ini ada juga di kolom chat Bu Yeni nih, Mas. Bu Yeni ini apa usahanya ini dari kain perca. Jadi kain-kain sisa nih, Mas, di apa namanya diproduksi ulang untuk menghasilkan suatu produk gitu. Jadi semangatnya nih udah bagus banget. Limbah kain yang istilahnya banyak sebenarnya dibuang, tapi dimanfaatkan sama Bu Yeni ini. Ada berbagai macam produk kalau nggak salah. Ada dibuat apa namanya keset untuk apa kamar gitu ya, boneka dan banyak produk lainnya lah yang hiasan-hiasan gitu. Nah,
Bu Yani ini pengen dapat gambaran dari Mas Fardi. Kira-kira konten-konten apa yang bisa dia sajikan di Instagram bisnisnya dia nih, Mas? Oke, kalau menurut aku, thank you Mbak Yeni, karena Indonesia butuh orang-orang yang kayak Mbak Yeni, yang memang berpikiran bukan hanya soal hal yang baru, tapi hal-hal yang mungkin menjadi limbah, tapi kita bisa kelola menjadi sebuah produk yang memang layak jual gitu. Nah, konten yang aku bayang adalah yang kalau memang masih baru banget, di awal itu sebisa mungkin bukan jelasin sih, bikin konten yang menyampaikan pesan-pesan dari Mbak Yeni. Kenapa Mbak Yeni pengen ngebangun bisnisnya itu gitu. Kenapa ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian banyak orang gitu. Itu adalah konten-konten di awal. Intinya orang lain tuh tahu bahwa why kita atau alasan kita membangun bisnis itu sebenarnya apa. Itu yang memang harus ada di awal. Setidaknya followers baru, orang yang baru datang di akunnya itu bisa kebayang dengan produknya. Nah, kedua, karena kan konten-kontennya kan produk-produk yang pengen dijual kan bervariasi ya. Ada Iya, keset, mungkin ada selimut, ada tas juga. betul. Setiap kali posting tas itu jangan hanya soal highlight, ini daur ulang loh gitu. Tapi Oke. sebisa mungkin coba untuk membangun pesan-pesan apapun itu yang memang walaupun nggak ada hubungannya dengan daur ulang, tapi setidaknya itu orang bisa dapat sesuatu. Misalnya sebagai contoh nih, Mbak itu ada keset gitu. Terus dari foto keset itu, Mbak bisa membangun sebuah kutipan-kutipan sosial yang bisa menginspirasi orang. Misalkan, kamu nggak harus menjadi sempurna biar bisa membantu orang lain. Jadi hal-hal yang sifatnya pengembangan diri itu tetap bisa relate. Karena kenapa? Orang-orang yang membeli produknya Mbak Yeni adalah orang-orang yang memang melihat value itu. Nah, cara biar orang lain bisa melihat value itu, ya value itu harus disampaikan berupa konten-konten kita. Gitu sih, aku kebayangnya ke sana karena memang ini sebagai bukan social enterprise sih, tapi sebagai social company gitu yang memang punya Ya. misi di balik dari apa yang mereka coba untuk bangun. Gitu, semoga membantu. Ya, thank you Mas Fardi. Wah, Bu Yani berasa muda lagi nih dipanggil Mbak sama Mas Fardi nih. Tapi memang semangat Bu Yani ini semangat muda banget Mas. Apa namanya kegiatan webinar baik offline maupun online nih Bu Yani top lah, sering ikut aktif nih di RB Jogja nih Mas. Wow. Ya, ini ada lagi Mbak Maya nih. Mbak Maya nih ya pengen banget menciptakan personal branding seperti Mas Fardi ini. Nah, pertanyaannya itu gimana cara memulai agar tidak terkesan menggurui gitu. Nah, terus yang kedua nih Mas ada dua pertanyaan. Terus gimana caranya biar konsisten membuat konten yang engagement-nya itu tinggi seperti yang punya Mas Fardi ini. Monggo Mas. Oke, sebelumnya thank you Mbak Maya udah follow aku sudah lama ya. Thank you, aku Wah juga ya masih followersnya belajar nih Mbak. setia kayaknya nih Mas ya. Masya Allah, enggak bukan follower, tapi orang yang support gitu. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara memulai personal branding yang baik agar tidak terkesan menggurui. Jadi yang aku pelajari sebagai content creator di bidang self development adalah setiap orang tuh ada di stage yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomongin sebagai contoh aja deh tentang halal haram aja, itu tuh orang punya pemahaman atau level pemahaman yang berbeda-beda gitu. Aku sebagai content creator, walaupun misalkan aku paham banget soal hal itu, tapi aku nggak pengen menjadi orang yang memang paham banget pada saat aku bikin konten. Aku menjadi orang yang di tengah-tengah gitu antara pada saat kita memposisikan diri kita sebagai audiens, kita tuh bisa lebih buat konten-konten yang tidak terlalu menggurui. Makanya kalau kita membangun personal brand, pertama kalau menurut aku harus apa adanya, be genuine, jangan hanya karena pengen dapat likes banyak, tiba-tiba pengen pamer harta, padahal itu bukan value kita. Menurut aku kita harus menjadi diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita harus mengapresiasi bahwa setiap orang tuh punya stage yang berbeda-beda dalam memahami sesuatu. Jadi setiap kali aku pengen posting kemalasan, walaupun aku nggak malas-malas amat, tapi aku memposisikan diriku sebagai orang yang malas banget gitu. Dengan Hmm. cara begitu, kita tuh bikin kontennya tuh bisa lebih masuk gitu. Jadinya nggak terlalu menggurui karena masih ada empati di dalam kontennya kita. Karena kita bukan terkesan dosen yang paham Ya. banget soal sesuatu, dan menggurui orang lain bahwa aku udah ada di atas loh, kamu masih di bawah gitu. Itu sih. Jadi selama ini aku sebisa mungkin untuk menetralkan posisi aja, walaupun mungkin paham sesuatu, tapi orang lain tuh pemahamannya belum sampai di levelnya kita. Gitu ya Mbak Maya. Dua. Kedua, konsisten.
Menurut aku, kunci konsistensi adalah paham bahwa kita manusia tidak akan pernah konsisten. Sesempurna apapun kita, pasti akan ada 1-2 hari kita nggak konsisten. Sebagai contoh deh, aku olahraga gitu. Pada saat aku olahraga, pasti di awal tuh semangat, wah jogging setiap hari, setiap hari. Terus ada satu momen tuh kita nggak on track gitu. Waduh, hari ini aku nggak jogging, ya udah deh nggak usah jogging lagi gitu karena aku gagal misalkan gitu. Harusnya kita tuh oke, hari ini aku off, besoknya ya udah deh mulai lagi gitu. Sama dengan bikin konten, kita nggak selalu produksi konten terbaik, kita nggak selalu show up setiap hari, kita nggak selalu punya ide kreativitas gitu. Pada saat kita ada di momen nggak off track, cukup bilang ke diri kita, that's okay, nggak apa-apa, besok kita mulai lagi. Nggak apa-apa, besok kita mulai lagi. Tapi sayangnya, sebagian besar di antara kita, kalau ada 1-2 hari nggak on track, kita itu lebih banyak merasa bahwa kita gagal, udahlah nggak usah lanjut lagi lah, atau juga kita udah nggak nggak berhasil lagi. Gitu sih. Jadi kalau menurut aku konsistensi dimulai dengan mengapresiasi diri kita bahwa memang akan ada hari kita nggak konsisten. Dengan cara begitu, kita bahkan jauh lebih konsisten lagi. Memulai dari nol nggak apa-apa kok gitu. Kalau 7 hari kita on track, terus hari ke-8 enggak, ya nggak apa-apa, besok kita mulai lagi. Kan kita nggak kejar-kejaran sama orang lain. Gitu aja sih. Semoga membantu. Ya, next nih Mas, Ya. pertanyaan dari UMKM Jogja juga nih Mbak Indah nih Mas. Dapur Sip ya Mbak ya. Produknya itu spesial ikan asap. Wow, aku Salah suka makan ikan satu asap. filosofi Mbak Indah bikin bisnis ikan asap ini karena pengen mengkampanyekan gemar makan ikan. Nah, Mbak Indah pengen dapat saran nih dari Mas Fardi nih terkait dengan konten apa yang ada hubungannya dengan apa namanya ya filosofi produknya si Mbak Indah ini nih Mas. Oke, Monggo Mas. pertama adalah thank you Mbak Indah pertanyaannya. Mbak Indah yang harus menjawab pertanyaan Mbak Indah bahwa kenapa sih orang tuh harus gemar makan ikan gitu. Dengan cara seperti itu bakalan banyak list-list yang memang apa ya menjadi alasan kenapa sih memang orang tuh harus makan ikan. Pasti ada hubungannya dengan kesehatan, pasti ada hubungannya dengan pikiran, otak, atau kesehatannya kita misalkan. Nah, itu yang coba untuk di-highlight gitu. Makanya kalau memang target kita adalah orang-orang yang memang biar lebih sadar, biar lebih aware dengan makan ikan tuh penting loh, makan ikan tuh bagus loh gitu ya. Memang itu yang harus dikampanyekan. Nah, sebagai contoh lagi kalau misalkan pengen bikin konten-konten soal ikan, sesederhana bahwa kalau misalkan kita konsistensi atau kita tuh sering makan ikan, ini adalah hal-hal yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, dalam teori content creation ada istilahnya itu hero content gitu. Artinya Mbak Indah harus tahu audiens Mbak Indah itu siapa dan apa sih yang menjadi tujuannya mereka gitu. Mereka tuh pengen apa sih gitu. Pasti mereka pengen sehat, mereka pengen six pack, mereka pengen lebih healthy. Itu yang coba dikomunikasikan menjadi sebuah konten daripada hanya sekedar highlight kita punya produk loh ikan asap ini bisa sehat misalkan enggak, tapi kita mencoba untuk membangun konten dengan angle dari calon pembelinya kita. Jadi mereka itu sebenarnya kalau mereka beli produk kita, mereka tuh lebih apa sih? Mereka bisa dapat apa sih? Mereka bisa lebih apa sih? Nah, itu yang coba di-highlight menjadi sebuah konten. Itu sih Mbak Indah. Semoga membantu. Ya cukup jelas ya Mbak Indah ya. Boleh kalau misalkan mau open mic gitu, Betul. dipersilakan Mbak Indah buat diskusi dengan Mas Fardi ini. Selanjutnya ada dari Bu Olivia nih Mas. Tapi aku kurang paham tadi ada materi Mas Fardi ini terkait dengan bikin konten. Yang pertama itu pengalaman ya. Ada 4 hal tadi yang Mas Fardi sampaikan. Salah satunya pengalaman. Nah, poin 3-nya mungkin Bu Olivia ini butuh penjelasan lebih lanjut nih Mas. Oke, pengalaman saya ketiga sih Mbak. Bentar ya, aku share slide aku juga aja ya, biar bisa jelas. Jadi itu tuh sebenarnya aku ambil dari, ini nggak sih Mbak? Let me know kalau iya, boleh di chat nggak? Iya, kayaknya itu deh Mas. Oke, jadi sebenarnya ini tuh adalah proses orang lain tuh bisa membeli produknya kita, itu pasti punya step cerita,
cerita membangun koneksi. Koneksi itu yang membangun pengalaman tersendiri buat orang lain dari cerita-cerita yang kita bangun di media sosial. Artinya apa? Ya segala sesuatu ya dimulai dari story yang kita bangun di konten-kontennya kita. Kalau story yang kita bangun itu ada hubungannya dengan mereka, mereka merasa punya connection, mereka merasa mereka punya koneksi dengan apa yang kita bagikan, karena wah itu ini aku banget gitu. Pasti kalau nggak so pernah lah ya lihat konten di media sosial terus kayak berasa wah ini aku banget gitu, aku pengen share kontennya gitu. Pada saat kita udah merasa bahwa wah ini aku banget gitu, disitulah bakalan muncul bahwa kita tuh bagian dari orang ini gitu. Walaupun misalkan kita bukan karyawan brandnya, kita bukan founder brandnya, kita hanya followers biasa, tapi itu menciptakan bahwa aku bagian dari ini gitu, karena cerita kita sama gitu. Gimana? Mbak Uus, ya? Kenapa? Bocor kayaknya Mas, mic-nya Mas. Oh, Oke, okay. Mas, boleh lanjut Mas. Jadi gitu aja sih. So, pengalaman di sini adalah kalau udah ada koneksi antara kita dengan followers kita, itu bisa membangun pengalaman baru, bukan pengalaman baru sih, lebih ke apa ya? Itu merasa mereka itu bagian dari kita gitu. Mereka merasa bahwa apa yang kita bagikan di media sosial itu relate di sehari-hari. Dengan adanya koneksi itu sendiri, bakal lebih mudah untuk kita itu menjual produk kita kalau udah ada di level mereka udah merasakan nih bahwa wah ini aku banget gitu, ini aku pengen support brand ini gitu. Di situ level experience, level pengalaman kita bisa dapatkan gitu sih. Semoga membantu. Kalau misalkan belum jelas, just let me know ya. Oke, thank you Mas. Nih selanjutnya dari Mbak Happy nih Mas, dia owner dari Happy Kalista nih Mas. Dia bertanya, dia nih usahanya nih fashion kain ya, plus baju. Nah kalau misalkan kenal Mbak Happy, saya boleh share screen ini nggak ya, Instagramnya Mbak Happy biar mungkin Mas Fardi nanti terbayang. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Terbayang produknya Mbak Happy ini apa sih? Itu ya Mas. Sudah terlihat Mas? Ininya Mas, share screen-nya? Belum Mas. Oh ya, udah kelihatan sekarang. Udah ya. Nah ini Mbak Happy Kalista nih sudah ada Instagram nih Mas. Dia produknya batik jumputan tenun Jogja. Wow. Nah ini apa namanya ya aktif juga share-share konten produk-produknya dia. Ya mungkin berdasarkan pertanyaan tadi minta saran Mas Fardi nih apa sih sebenarnya yang perlu saya share di sini karena selama ini saya kan Mbak Happy ini sharingnya tentang ya produk kainnya ya secara langsung atau direct selling lah, hard selling lah untuk produk-produk yang dia hasilkan. Monggo Mas, mungkin ada masukan dari Mas Fardi. Thank you, aku senang lihat produk-produk kayak gini. Ini apa ya? Ini adalah hal yang nggak bisa diduplikasi oleh China di luar sana, karena craft kreatif itu nggak bisa diduplikasi, nggak bisa ini sama robot gitu, karena ya dari kreativitas. Anyway, buat kawan-kawan yang punya bisnis fashion, saran aku bikin 2 akun Instagram. Satu akun untuk menjadi akun utama. Akun utama itu untuk sharing suatu hal yang sifatnya yang tadi aku bagikan. Value, nilai-nilai soal fashion, OOTD, tips OOTD, kenapa sih kita harus melestarikan budaya dengan craft kayak gini misalkan, itu untuk di akun utama. Akun kedua yaitu akun katalog. Hal ini selalu aku bagikan, sharingkan kepada para bisnis yang memang fokusnya ke fashion, karena di katalog itu ya memang modelnya akan seperti ini gitu. Size-nya, ini ukuran apa, ini ada warna apa gitu, tetap ada. Karena kalau aku lihat ini ya cocoknya di katalog sih sebenarnya gitu. Nah, nggak apa-apa sesekali kita coba untuk bangun di akun utama kita, tapi tetap selalu ingat apa sih yang ingin aku sampaikan di sini gitu. Apa sih pesan dari produk ini gitu.
apa sih yang menjadi keresahan target marketku yang aku bisa bahas di sini gitu. Entah itu tips-tips fashion, entah itu soal eksklusivitas pada saat kita menggunakan produk lokal, itu juga bisa dibangun di sini. Intinya, Mbak, saran aku ya, bikin 2 akun aja, yang satu, karena kan pada saat orang udah memutuskan untuk mau beli, mereka pasti pengen, apa sih marketku yang aku bisa bahas di sini kan, masih soal size, informasi soal produknya gitu. Tapi sebelum ke level itu, ya kita harus bangun dulu satu akun yang memang menjadi akun hub atau yang menarik followers baru gitu. Nah dari situ nanti baru mulai ke katalog pada saat mereka udah memutuskan untuk mau beli produknya. Gitu sih Mbak Happy, semoga membantu. Ya, gimana Mbak Happy? Mungkin mau open mic untuk ya menanggapi atau bertanya langsung nih Mbak. Boleh. Apa sudah cukup jelas Mbak? Terima kasih Kak Ferdi. Terima kasih sudah dikasih review ya. Untuk 2 akun, nah yang tadi saya masih tetap kurang paham. Untuk yang 1 akun ini itu berbentuk share mengenai dari motif atau bentuk baju gitu. Nah, plus size baju, terus spesifikasinya kayak gitu. Terus yang akun kedua itu apakah cukup di spesifikasinya aja gitu. Jadi yang akun pertama mungkin kita bisa tulis di situ misalnya mengenai keindahan, terus kita bisa kembangkan dengan kata-kata kayak gitu. Ya. Mungkin saya masih kurang. Gak apa-apa Mbak Happy, gak apa. Oke, jadi Mbak kan ada 2 akun ya. Nah, akun yang tadi itu sebenarnya menurut aku itu akun katalog Mbak. Artinya ya tentang corak, tentang warna, tentang size, itu memang di-highlight di situ gitu. Tapi untuk akun utama, Mbak bisa lihat contoh akun temanku, Arane ID. Nah, di sini itu ini sebagai akun utamanya gitu, akun untuk mengumpulkan followers gitu. Ini juga dari Jogja. Yang mereka highlight di sini adalah bukan hanya soal bajunya gitu, tapi ada beberapa tulisan-tulisan yang menginspirasi gitu, entah itu tentang sejarah batik, entah itu tentang sejarah craft, itu juga bisa menjadi contoh. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini sebagai akun utamanya, Mbak. Intinya akun utamanya itu tetap bisa produknya diliatin, tapi harus ada pesan sih apa yang ingin aku sampaikan gitu. Tapi untuk akun kedua itu khusus benar-benar untuk jualan. Jadi tiga slide misalkan atau 3 postingan di satu baris misalkan itu produknya sama dari motif, warna, harga itu juga bisa. Cuma untuk akun utama adalah akun untuk membangun branding sebenarnya. Biar ada pembeda. Gitu sih. Ya, semoga membantu ya Mbak Happy ya. Nanti ya kita bisa sama-sama diskusi lagi lah seperti apa. Karena mungkin teman-teman UMKM ini ngelola 1 akun aja aku udah pusing nih Mas. Apalagi misalkan ngelola 2 akun gitu. Ya mungkin dengan nanti diskusi lebih lanjut ya kita bisa ngasih solusi lah ya ke teman-teman UMKM di sini. Betul. Ya, next pertanyaan dari Mbak Rifdah Nur. Nah, dia sempat nih Mas menggunakan jasa penambah followers untuk usaha industri kreatif yang dia punya. Namun sudah tidak gunain lagi 1-2 bulan ya yang lalu, tapi insight-nya ini yang didapat juga semakin sedikit nih Mas. Nah, apakah terkena shadow ban? Terus solusinya seperti apa nih Mas Fadli? Oke. Thank you Mbak Rifda. Jadi untuk istilah shadow ban, memang banyak yang bilang, wah nanti mungkin ini akunku kena shadow ban, mending aku mulai dari nol aja gitu. Saran aku jangan mulai dari nol, mending dilanjutkan aja, walaupun insight-nya menurun gitu. Jadi Instagram sendiri aja tuh udah nge-state bahwa kita nggak pernah melakukan shadow ban. Artinya, kita nggak ada suatu hal yang dilakukan, misalkan beli followers, terus tiba-tiba jangkauannya dibatasi. Itu dari pihak Instagram yang langsung bilang enggak gitu.
Cuma pada saat kita nggak aktif di Instagram, mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan lebih, kemungkinan postingan kita dibatasi itu memang iya. Karena kita aktif aja, itu yang lihat followers kita itu cuma ada sekitar 5% atau bahkan 10% dari total followers. Apalagi kalau kita nggak aktif. Nah, gimana biar ini bisa ritmenya atau orang yang lihat postingan kita bisa normal lagi, ya tidak ada cara lain selain kita mulai aktif lagi gitu, mulai dari awal lagi. Jadi saran aku jangan bikin akun, mending manfaatin aja apa yang memang udah ada, walaupun pernah beli followers, dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Karena memulai dari nol itu jauh lebih sulit Susah ya. dibandingkan yang udah. Ya, Iya benar, nggak mudah loh dapat 1 follower tuh. ya betul. Semoga bantu. Ya, ini simple question dari Mas Eri nih, Mas. Cara tahu apa yang lagi tren sekarang ini tuh gimana sih untuk apa namanya explore atau risetnya nih, Mas? Monggo, Mas. Pertama, banyak baca. Ya. Kedua, suka melihat tren-tren yang memang lagi ada di video. Jadi memang ya harus selalu nonton video sih. Cuma harus dibatasin ya guys, yang sampai scrollingnya 1 Ya, jam, 2 jam. Jadinya kayak, kasihkan. aku pengen dapat tren nih gitu, aku pengen dapat inspirasi gitu. Tapi dapat inspirasinya 5 jam, jadi ya nggak bisa maksimal juga. Gitu sih. Jadi cara aku dapat tren ya banyak baca. Saya pribadi saat ini aku baca 1 buku setiap bulan, pasti 1 buku gitu. Dan itu cukup bisa ngebantu juga sih Mas dalam bukan hanya untuk mendapatkan tren, tapi biar otak kita tuh bisa bekerja gitu loh, mikir dan oh ternyata gini loh, Oh ada iya. dunia lain loh, kayak gitu sih Mas. Semoga membantu. Kalau apa namanya website tertentu ada nggak sih yang bisa apa namanya menyimpulkan ya apa sih yang banyak orang suka saat ini, yang lagi tren saat ini, atau dari segi musik kah, atau dari segi habit kah gitu. Ada nggak sih Mas, tahu Mas Wardi ini? Ada 2. Pertama Medium. Medium itu tapi bahasa Inggris ya. Kalau mau bahasa Indonesia socialcreative.com aja. Malah Oh ya, promosi. Di situ banyak ide kok. Kalau nggak bisa ya, lihat aja nanti nggak apa. Gitu. ya bisa Semoga jadi bantu. apa namanya ya dengan Mm-mm. membuka Cuma selama ini socialcreative.com. lebih banyak di ini sih scrolling di YouTube aja sama Instagram itu udah cukup. Ya, tapi jangan lupa waktu ya Mas ya. Kasihkan Iya, nonton Reels nanti tiba-tiba lupa produksi betul. deh. Padahal ada pesanan. Betul. Nah, ini ada dari Mbak Amalia Simply Emily nih Mas. Suka terjebak dengan caption panjang karena mau cerita banyak nih di caption ceritanya. Misalkan motif baru yang dia buat tuh pengen dia ceritain di captionnya. Tapi apa followers itu membaca caption nih Mas pertanyaannya. Terus apa namanya? Karena beberapa orang ini skip baca caption jadi melihat feed-nya aja gitu, skip baca caption. Gimana menurut Mas Fardi ini? Oke, thank you Mbak Amalia. Pertama, orang-orang di Instagram itu ada 2 tipe. Pertama adalah orang yang memang baca caption, tapi yang dibaca itu cuma pendek, cuma kalau panjang mereka akan mengabaikan. Ada juga yang pendek atau panjang tetap dibaca semuanya. 2 orang ini akan selalu ada sampai sekarang gitu. Cuma sebagai alternatif solusi buat Mbak Amalia, coba Mbak tahu nggak istilah microblog? Microblog itu yang slide to slide, ada visualnya, ada teksnya. Daripada tulis caption panjang, mending bikin microblog. Tahu nggak sih istilah microblog, guys? Yang slide to slide itu, jadi kayak Ya, postingan Arane tadi itu, Mbak bisa langsung teksnya itu dibikin visual aja. Karena kita ini sebagai manusia, hal-hal yang panjang pasti sebagian besar kita abaikan. Aku jujur, aku nggak baca caption panjang, males gitu. Tapi kalau caption panjang itu dikemas menjadi sebuah konten tulisan yang ada visualnya, ada gambarnya, slide to slide, aku pasti baca sampai akhir. Jadi kawan-kawan bisa lihat Instagramku aja. Di sini itu aku bikin microblog, mungkin bisa dibantu share. oke. Saya Mas. Boleh. Apa? Ya, udah kelihatan Nah, Mas. udah kelihatan Mas, postingan di atas saja Mas, yang bukan tugasku untuk, nah ini gambar kucing, Oh, sorry. ya ini kucingku anyway. Nah ini kan saya captionnya panjang ya, tapi aku bagi menjadi beberapa part, jadi coba dibantu slide. Nah
Ini tuh sebenarnya panjang, cuma dibagi-bagi menjadi tulisan-tulisan yang pendek dan orang pasti baca sampai akhir gitu. Jadi daripada hanya sekedar tulisan aja, mending ada visualnya biar orang tuh tetap bisa nyampe pesannya dan kita juga nyaman dalam berbaginya gitu. Karena kan kita sebagai creator atau bisnis, kita pengen apapun yang kita bagikan itu nyampe, makanya tulisannya panjang gitu. Ini sih sebagai alternatif Mbak Amalia. Semoga membantu. Ya, kayak misalkan Mbak Amalia mungkin di depannya itu pengen ngasih tahu produk Betul. barunya mungkin ya Mas ya. Ya, captionnya itu bisa dikonversi menjadi apa namanya slide selanjutnya yang secara visual juga orang tertarik gitu ya Mas ya. Ya mungkin Betul. bercerita tentang filosofi. Nah, ini ada Mas Yuri, usaha warung ayam geprek. Aku mau buat konten apa nih yang menarik gitu loh, yang sesuai dengan bisnisku nih. Mungkin saran dari Mas Fardi, mungkin gambarannya Mas, silakan Mas. Oke, jadi buat kawan-kawan yang kuliner, selain fokus ke kulinernya kita juga sebenarnya bisa membangun konten-konten yang memang sifatnya itu dari angle orang yang selalu beli. Gitu. Apa ya proses atau ini loh karyawan dari ayam geprek misalkan. Ini loh orang-orang yang sering datang ke sini gitu. Sesekali wawancara mereka Ya, misalkan juga bisa, atau orang lagi makan sedikit ya. tapi minta izin dulu ya, jangan sekedar di-record gitu. Karena orang tuh saat ini kalau soal kuliner ya, menurut aku orang lebih senang dengan konten-konten yang sifatnya BTS atau behind the scene, di balik Misalkan lagi layar belanja gitu. ayamnya ya Mas Jadi ya, kalau memang proses boleh belanja banget ayamnya malah. Jadi gitu. proses Mungkin ada belanja ayam keseruan di sampai sana ya Mas jadi ya. betul. Jadi dibawa asik aja sih Mas. Ya. Jadi kalau memang lagi ya nggak apa-apa prosesnya gitu. Nggak gitu sih Mas. Ya, ini Oh ada ya sebagai tambahan untuk kawan-kawan UMKM, kalau memang belum bisa pegang konten, mending cari mahasiswa-mahasiswa sifatnya tuh magang aja gitu. apa mereka buat Boleh, boleh. Jadi gini, Waduh. untuk mahasiswa sendiri itu menurut panjang sih sebenarnya intinya. itu bisa tuh Mas ya, apa jadi sesi khusus tuh Mas, membacakan 2 pertanyaan lagi ya Mas Fardi ya. Boleh, 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 Ya, boleh. yang pertama ini dari Mas Asraf nih dari Backbone. Mas, boleh nggak sih kalau misalkan kita buat konten kontroversi cuman Mas
masih positif lah ininya, tahu bukan deh, konten-konten yang negatif. kayak pernah kayak iklannya muncul apa gimana? Oh iya Tahu Mas, sih tas kulit ini kan. ya tas kulit apa namanya tanpa jahitan ya Mas Asraf, kalau nggak salah ya Mas. Sorry kalau salah Ya Mas. namanya nggak asing soalnya kayak tadi pertanyaannya adalah apakah boleh bikin konten yang kontroversial tapi tetap positif? Sebagian besar yang kontroversial nah, sama dengan kawan-kawan semua nggak apa-apa sih sebenarnya. Waktu aku menonton video itu misalkan, jadi memang harus menurut aku apa ya, hati-hati aja sih dalam membangun kontennya. Jadi memang dan harus ada A/B testing. Ini nanti kalau respon audiens seperti ini, aku akan gimana ya kalau aku ditanya apakah aku pernah bikin konten yang viral, aku bakalan nikah gitu misalkan, tapi aku tolak gitu karena aku merasa bahwa aku coba untuk menolak. Jadi tetap harus lihat plus minusnya. Kalau misalkan minusnya kita tetap bisa handle, jadi kembali ke Ya, value lagi sih Mas. karena akun kontroversial tuh memang apa rumah BUMN ini tidak hanya UMKM yang menjadi anggota bisnis nih. Nah, kita tanya Produk apa yang kalau muncul di Instagram itu Mbak Nabila kayak buat passionnya kita. Ini lebih senang dengan fashion, ya udah mulai dari sana aja gitu. Tapi lumayan loh, 1 juta uang loh gitu. Nggak kasih kita gratis gitu. Tapi dengan Mbak Nabila udah paham nih, oh aku lebih senang fashion nih Kak gitu. Coba bangun planningnya dan mulai gitu. Apalagi kalau setauku ya program wirausaha atau UKM bisnis di kampus itu ada senior yang mendampingi kita gitu. Itu akan jauh lebih baik lagi sih buat kita belajar. Karena aku waktu kuliah aku nggak masuk UKM bisnis, masih nggak mau mencoba karena ini karena itu gitu. Tapi kalau aku ditanya gitu, kalau mahasiswa saat ini sebaiknya ikut aja karena ini bukan menjadi bisnis akhirnya kita, tapi menjadi pembelajaran kita gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu bisnis mana yang bakalan mendekatkan kita dengan tujuan kita sebenarnya. So jangan takut, mulai aja dulu. Semoga ya, bantu. thank you banget Mas Fardini untuk apa namanya diskusinya pada siang hari ini ya, yang luar biasa banget apa namanya teman-teman
UMKM nih ya banyak pengen dapat insight ya, khususnya tadi nanya langsung terkait Instagramnya seperti apa, konten-konten yang harus dia buat dengan usahanya dia. Wah, mudah-mudahan gambaran yang dikasih Mas Fardi tadi bisa bermanfaat lah bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila apa namanya teman-teman UMKM nih yang pertanyaannya belum terjawab, Mas Fardi udah ya, Mas Fardi ya, sambil agak menyinggung sisa pertanyaan lah. Ini ada tentang aplikasi apa yang harus dibuat, terus cukup 30 detik atau enggak, terus penting nggak sih mengubah akun persis tuh, penting apa Untuk enggak? aplikasi, aku pakainya aplikasi LumaFusion, tapi sayangnya itu hanya ada di iPhone. Kalau untuk Android itu bisa pakai kawan-kawan semua bikin konten di bawah dari 40 detik. Tadi apalagi Sorry, akun bisnis ya. namanya kan ternyata Lebih baik nama usaha ya. Jadi kawan-kawan semua, kalau aku ditanya bangun personal brand atau company brand, aku akan selalu memilih company brand. Manusia akan tua, mungkin saat ini masih banyak brand yang mau kolaborasi sama aku karena aku masih muda, tapi kalau nanti aku udah misalkan udah menua gitu, usia 70, usia 80 gitu,